Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Jangan-jangan selama ini kita sebutkan iman, tapi kita sendiri tidak memahami apa maksudnya iman. Sehingga karena ketidakpahaman ini, aplikasi keimanan kita pun tidak bisa dikerjakan dengan maksimal. Antum tidak mengerti tentang bagaimana tugas pekerjaan Anda, bagaimana pekerjaan bisa ditunaikan dengan baik. Sama urusan akhirat dikerjakan dengan iman. Imannya belum kita pahami, bagaimana kita bisa mengerjakan ibadah dengan iman yang benar. Kenapa disebut dengan iman? Karena itu di sini disebut dengan pengertian al-iman. Mohon maaf, bukan sekedar petunjuk untuk mengatakan saya beriman, saya punya iman, bukan. Tapi ciri orang beriman itu akan datang ketenangan-ketenangan dalam dirinya. Kalau bicara, dia lebih tenang. Kalau beraktivitas, dia tenang. Menyikapi musibah, dia tenang. Dan aman dari segala kegelisahan akhirat, bahkan dunia. Aman dari segala persoalan-persoalan kehidupan yang membuat dia larut dalam kesedihan. Aman dari segala ancaman-ancaman akhirat yang memungkinkan dia terjerembab dalam neraka. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah iman kita sudah melahirkan rasa tenang dalam kehidupan beraktivitas? Orang yang beriman, konsekuensinya satu, dalam setiap apa yang ia kerjakan selalu menghadirkan rasa tenang dalam hidupnya. Tenang, nyaman. Yang kedua, cenderung merasa aman. Lawan dari tenang apa? Gelisah. Lawannya gelisah. Jadi kalau antum teman-teman seringkali merasa gelisah, bahkan pada hal yang seharusnya tidak perlu digelisahkan, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang lemah dalam iman kita. Jadi kalau orang belum beriman dia tidak tenang, antum gak usah pikirkan, belum beriman. Yang jadi masalah, antum sudah beriman gak tenang, itu masalahnya. Itu persoalannya. Lihat definisi iman dalam hadis, dalam Al-Quran, itu tidak sekedar definisi bahasa yang mungkin bisa diterjemahkan tekstual. Selama ini kan kalau diterjemahkan tekstual, iman itu yakin tanpa ragu, yakin aja. Tapi kata Quran bukan sekedar yakin. Ya, tapi keyakinan itu melahirkan ketenangan dalam jiwa kita. Jadi kalau cuma sekedar yakin tapi antumnya nggak tenang, berarti yakin itu belum sempurna. Kalau cuma kita yakin dengan Allah, yakin dengan hari kiamat, yakin. Baik, mau sholat nanti dulu, masya Allah, gitu kan? Nah itu berarti ada sesuatu yang tidak maksimal di situ dan tidak menghadirkan ketenangan, itu yang repot. Karena itu, kalau ada orang-orang beriman kemudian belum menghadirkan apa yang dimaksudkan tadi, maka cek dua pokok utamanya. Pokok-pokok iman yang bisa menguatkan keyakinannya sehingga menghadirkan ketenangan, dan pokok-pokok iman, maaf, yang kiranya bisa melemahkan keadaan iman itu sehingga menghadirkan kegelisahan dalam kehidupan. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu kondisinya bisa naik, bisa turun. Yazidu bit-ta'ah, ini kunci pertamanya. Dia bisa naik sehingga dengan sifat yang naik ini menghadirkan ketenangan dan keamanan dalam kehidupan kita. Bit-ta'ah, satu, dengan mengerjakan ketaatan. Semakin antum taat kepada Allah, menunjukkan semakin tinggi level keimanannya dan semakin cepat memperoleh rasa aman dan ketenangan. Apa bentuk dari ketaatan itu? Disebutkan oleh Al-Quran, bentuknya berupa amal soleh. Karena itu setiap teman-teman menemukan kata iman dalam Al-Quran, apapun bentuknya, derivasinya, maka selalu akan bersanding dengan amal soleh. Baik, mari kita lihat misalnya surah paling favorit, Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Lihat amanu, ada hamzahnya menunjuk pada aktivitas. Setelah kata amanu, wa amilus salihat. Jadi kalau iman anda ingin meningkat, amilus salihat. Jadi karena kata iman itu akan bersanding dengan aktivitas yang membuat anda aman dan tentram. Karena itu setelah ada kalimat iman, pasti setelahnya ada aktivitas amal soleh. Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata iman pertama, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Anda temukan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Baik, Al-Quran. Kata Al-Quran, lihat kalimatnya, petunjuk Nabi. Jika ingin imannya meningkat, mendapati ketenangan, anda tingkatkan ketaatan. Bentuknya amal soleh. Wujudnya bisa salat, infak, interaksi dengan Al-Quran. Paham ya? Yang terakhir saya tutup. Dan iman itu bisa melemah. Ini penyebabnya. Kalau ada di antara kita merasa tidak tenang, kemudian kurang nyaman, apalagi ibadah sering ditinggalkan dan sebagainya, yantaqis bil maksiyah, dia bisa lemah, turun karena mengerjakan maksiat. Sesuatu yang salah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya aman kok, alhamdulillah. Saya tenang kok, masya Allah.
Tapi saya juga sholat biasa-biasa aja. Masya Allah. Itu berarti maksiat Anda bukan dalam pekerjaan dunia, maksiat Anda pada ibadah Anda.